Serangan mendadak kembali mengguncang kawasan Timur Tengah, kali ini dengan efek yang mengguncang hingga ke jantung pertahanan laut Israel. Pada dini hari waktu setempat, rudal-rudal jarak jauh milik Iran meluncur dan menghantam sebuah fasilitas militer Israel yang menjadi markas utama Shayetet 13, pasukan elit Angkatan Laut IDF yang dikenal dengan julukan Navy SEALs-nya Israel. Dalam serangan dahsyat tersebut, tercatat 1.000 anggota aktif Shayetet 13 tewas seketika, menjadikan ini sebagai salah satu tragedi militer paling mematikan dalam sejarah negara tersebut. Fasilitas yang menjadi target bukanlah sekadar pangkalan militer biasa. Disinilah Shayetet 13 menempatkan pusat pelatihan rahasia, persenjataan laut canggih, hingga pusat komando operasional mereka di Mediterania. Rudal-rudal yang menghantam barak tersebut, menurut sejumlah pengamat militer, menyasar dengan presisi seperti mantan pacar yang tahu semua kelemahanmu. Bangunan utama luluh lantak, ledakan menyebabkan kebakaran besar yang memusnahkan peralatan dan sistem komunikasi, sementara tubuh-tubuh pasukan elit ditemukan berserakan, banyak yang hangus tanpa bisa dikenali. Akan menyiratkan bahwa serangan ini hanyalah fase pengantar. Shayetet 13, yang selama ini dikenal suka bermain kucing-kucingan di laut dan menyelinap ke perairan lawan, kali ini malah disergap kayak maling ayam pulang kondangan. Sementara itu, rakyat Israel yang mulai lelah dengan rangkaian perang panjang, kini menatap nasib negara mereka dengan kecemasan. Mereka bukan hanya khawatir akan serangan lanjutan, tapi juga mempertanyakan, bagaimana bisa pasukan elit sekelas Shayetet 13 tak memiliki sistem perlindungan rudal yang memadai? Bukankah mereka dilatih untuk mengantisipasi serangan darat, laut, dan udara? Atau mungkin terlalu percaya pada teknologi Iron Dome yang sekarang lebih sibuk jadi meme di Twitter daripada mencegat rudal? Pemerintah Israel masih enggan mengakui jumlah korban secara terbuka, namun sejumlah video yang bocor memperlihatkan evakuasi dalam kondisi kacau. Terlihat ambulans dan helikopter militer mengevakuasi tubuh-tubuh korban yang sudah tak bernyawa, sementara para komandan yang selamat hanya bisa menatap kosong reruntuhan markas kebanggaan mereka. Untuk pasukan sekelas Shayetet 13, yang katanya bisa menyusup kemanapun tanpa ketahuan, mereka benar-benar nggak nyangka bisa disusupi rudal ukuran kulkas dari langit. Dalam dunia militer, kehancuran markas seperti ini bukan cuma soal nyawa yang hilang, tapi juga simbol kehancuran moral dan kepercayaan terhadap pertahanan nasional. Bahkan beberapa pejabat militer dari Tel Aviv disebut mengalami panic briefing. Rapat darurat yang diwarnai lempar-lemparan dokumen, saling tuding, dan Zoom call yang diputus tiba-tiba karena nggak kuat lihat data korban. Ya wajar sih, siapa juga yang kuat lihat grafik menurun drastis, kecuali mungkin CEO startup. Iran sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi, namun akun Telegram dan media pro-Iran ramai menyebut bahwa serangan tersebut adalah pesan awal untuk setiap pelanggaran garis merah Iran. Komandan Garda Revolusi Iran B, beberapa jam setelah ledakan besar menghancurkan barak Shayetet 13, pertanyaan paling besar yang menggema di ruang-ruang militer dan politik Israel bukan lagi siapa yang menyerang, melainkan bagaimana ini bisa terjadi. Sumber-sumber internal dari kalangan intelijen menyebutkan bahwa sistem radar Israel yang selama ini diklaim sebagai salah satu paling canggih di kawasan sepenuhnya gagal mendeteksi kedatangan rudal-rudal Iran. Radar pertahanan pesisir milik IDF sama sekali tidak memberikan peringatan dini. Tak ada siren, tak ada perintah evakuasi. Rudal datang seperti mantan yang tiba-tiba minta balikan sambil bawa masalah baru. Cepat, diam-diam, dan bikin trauma berkepanjangan. Sistem yang seharusnya menjadi garis pertama pertahanan ternyata lumpuh. Diketahui bahwa pada jam-jam krusial itu, sistem radar pertahanan laut tengah dalam proses maintenance software. Ya, betul. Pada saat ketegangan regional memuncak, sistem keamanan rudal Israel malah diupdate. Kayak orang install Windows waktu mau presentasi skripsi. Akibatnya, sistem radar tidak aktif dalam kapasitas penuh, dan operator tidak memiliki akses real-time untuk mendeteksi objek yang mendekat dari arah timur. Lebih ironis lagi, data internal menunjukkan bahwa rudal Iran yang digunakan bukanlah generasi terbaru dengan teknologi siluman. Rudal tersebut justru tergolong konvensional, bisa terdeteksi oleh radar biasa. Namun karena radar utama buta dan unit pendukung berada dalam mode pasif, rudal-rudal itu masuk seolah-olah lewat pintu belakang rumah yang lupa dikunci.
Kalau biasanya rudal harus menyelinap canggih-canggih kayak ninja, yang ini lewatnya kayak abang Gojek antar paket, lurus, cepat, dan tinggal taruh. Kementerian Pertahanan Israel dilaporkan sedang melakukan audit besar-besaran terhadap seluruh protokol pertahanan pesisir. Namun tekanan publik makin tinggi, apalagi setelah rekaman CCTV bocor menunjukkan bahwa rudal-rudal yang menghantam markas Shayetet T-13 bahkan sempat terlihat di langit beberapa detik sebelum menghantam. Cukup waktu untuk evakuasi jika sistem alarm tidak sedang tidur siang. Kegagalan ini bukan hanya teknis, tapi simbolik. Israel, yang selama ini membanggakan sistem pertahanan berlapis-lapis seperti Iron Dome, David Sling, dan Arrow, kini harus menerima kenyataan bahwa sistem mereka tak lebih tangguh dari Wi-Fi kantor yang sering disconnect waktu rapat Zoom. Satu-satunya yang bekerja maksimal saat itu hanyalah CCTV dan alarm kebakaran. Ironis, karena rudal bukan bikin asap doang, tapi langsung bikin neraka mini di markas elit. Beberapa analis menyebut ini sebagai titik terendah dalam sejarah pertahanan Israel. Bahkan sejumlah media internasional mulai mempertanyakan bagaimana mungkin pasukan yang sering beroperasi keluar wilayah bisa kewalahan menghadapi serangan langsung ke dalam negeri sendiri. Yang lebih mengejutkan, ada kabar bahwa pihak militer sempat menerima sinyal radar dari luar negeri 30 menit sebelum serangan, namun diabaikan karena dianggap sebagai false alarm. Kalau benar begitu, maka Shayetet 13 gugur bukan hanya karena rudal, tapi juga karena kesombongan sistemik. Dan kesombongan militer, seperti sejarah sering ajarkan, adalah bahan bakar utama dari kehancuran negara-negara besar. Tak lama setelah dentuman keras mengguncang barak Shayetet 13, suasana di kompleks militer pesisir Israel berubah menjadi neraka darurat. Api menyala hebat, asap hitam tebal membumbung ke langit, dan suara jeritan korban serta panggilan medis bersahut-sahutan di antara puing-puing beton. Apa yang sebelumnya menjadi pusat operasi militer laut paling elit milik Israel, kini tak lebih dari lautan reruntuhan, penuh dengan tubuh tak dikenal, serpihan amunisi, dan nyala bara yang tak kunjung padam. Tim medis dan pasukan cadangan dikerahkan secara besar-besaran. Namun, evakuasi terbukti jauh dari kata terkoordinasi. Komandan lokal dilaporkan panik, komunikasi terputus, dan sistem komando nyaris lumpuh total. Beberapa tentara bahkan mengaku tak tahu siapa yang harus mereka ikuti karena komandan mereka ikut jadi korban atau kabur lebih dulu. Ya gimana nggak panik ketika yang biasanya latihan perang laut malah tiba-tiba dikasih ujian praktek langsung dari Iran. Pasukan pemadam kebakaran militer bekerja sepanjang malam memadamkan api yang menyebar ke tangki bahan bakar dan gudang senjata. Setiap ledakan kecil yang terdengar beberapa menit kemudian hanyalah sisa dari gudang-gudang yang ikut terbakar. Seorang juru bicara medis menyebut bahwa banyak korban tak dapat dikenali karena luka bakar ekstrem dan hancurnya struktur tubuh akibat ledakan utama. Dalam suasana seperti itu, tidak hanya fisik yang hancur, moral pasukan laut Israel ikut runtuh. Banyak prajurit yang terlihat duduk di pinggir puing, tangan memegang kepala, menangis dalam diam. Beberapa bahkan dilaporkan mengirim pesan suara ke keluarga mereka. Kalau ini terakhir aku, maafin aku belum sempat balikin sendal hotel. Di ruang komando pusat di Haifa, situasi tak kalah kacau. Peta digital yang biasanya menampilkan pergerakan armada laut, malam itu menampilkan satu titik merah besar bertuliskan Lost Contact. Ruang briefing yang biasanya sibuk dengan koordinasi operasi luar negeri, kini berubah jadi ruangan senyap penuh kecemasan, seolah semua orang tahu, ini bukan sekadar insiden. Ini simbol kehancuran arah. Pasukan elit Israel seperti Shayetet 13 dibangun dengan reputasi tak terkalahkan, tapi nyatanya, mereka bahkan gak siap jadi korban dari serangan langsung. Ini ibarat jagoan catur kalah bukan karena skakmat, tapi karena papan catur kebakar duluan. Keluarga korban yang mendengar kabar serangan mulai berdatangan ke fasilitas militer dan rumah sakit. Mereka menuntut jawaban. Kenapa tidak ada peringatan? Kenapa markas utama bisa dihantam begitu mudah? Dan kenapa daftar korban belum dirilis resmi hingga saat ini? Jawaban yang keluar dari pejabat militer justru semakin memperburuk kepercayaan publik. Kami sedang menyelidiki. Jawaban paling klasik sepanjang sejarah kehancuran, yang fungsinya cuma satu, beli waktu sambil cari kambing hitam. Di media sosial, kemarahan warga Israel mulai membesar. Tagar seperti Miyakar Shayetet 13 Disaster dan ID Failure mulai menduduki tren, bahkan di platform internasional.
Sementara itu, para analis luar negeri menyoroti betapa lambatnya Israel merespons serangan dan betapa dalamnya luka yang ditinggalkan pada struktur pasukan mereka. Shayetet 13, yang dulunya disebut bayangan kematian di laut, sekarang malah jadi trending topik karena gagal bertahan di rumah sendiri. Sementara puing-puing masih berasap dan jasad belum sepenuhnya dievakuasi, pertanyaan besar tetap bergema. Jika pasukan terbaik bisa dihancurkan dalam satu malam, lalu siapa yang sebenarnya masih bisa melindungi Israel? Di tengah kepanikan dan kehancuran yang masih menyelimuti Israel, pernyataan pertama dari Iran akhirnya datang, bukan melalui konferensi pers diplomatik atau pidato resmi kenegaraan, tetapi lewat sebuah video pendek dari Komandan Garda Revolusi Iran yang viral dalam waktu kurang dari 1 jam. Dalam video itu, Brigadir Jenderal Hasan Karimi menyatakan dengan tenang, "Apa yang terjadi tadi malam bukan puncak dari kekuatan kami, itu hanya ujian kecil. Shayetet 13 hanyalah simbol, dan kami baru memulai." Kata-kata tersebut langsung memicu gelombang spekulasi global. Iran tampaknya tidak hanya mengakui serangan ke barak elit IDF itu, tapi juga membingkainya sebagai bagian dari strategi militer yang lebih besar dan jauh lebih mengerikan. Dalam pernyataan lanjutan di media milik pemerintah Iran, disebutkan bahwa serangan rudal tersebut merupakan pembalasan terukur atas operasi-operasi rahasia Israel di wilayah Suriah dan Irak selama bertahun-tahun. Tanpa menyebutkan detail, mereka menegaskan bahwa akan ada lebih banyak target yang dijatuhi hukuman setimpal. Dengan kata lain, Shayetet 13 kemarin cuma pembuka. Ini semacam trailer dari film panjang berjudul Pembantaian Balasan. Pakar intelijen Timur Tengah mulai menguraikan makna tersirat dari pernyataan itu. Menurut mereka, Iran sedang mengirim sinyal kuat bahwa mereka kini siap keluar dari zona reaktif dan masuk ke fase proaktif, menyerang lebih dulu sebelum diserang. Dan dengan menunjukkan bahwa bahkan markas pasukan elit seperti Shayetet 13 bisa dihancurkan tanpa perlawanan, Iran tampaknya ingin memukul mental dan kepercayaan Israel dari dalam. Ini bukan sekadar perang rudal. Ini adu mental. Siapa yang pertama goyah, dia kalah. Dan Israel baru saja gemetar di babak pertama. Lebih lanjut, pasukan Quds, unit elit eksternal Garda Revolusi, mengunggah peta yang diduga berisi daftar target strategis Israel. Peta itu menyertakan pelabuhan Haifa, pangkalan udara Ramat David, hingga gedung pusat IDF di Tel Aviv. Meski belum bisa diverifikasi, unggahan itu disertai caption, "Jika kalian tak mendengar pesan pertama kami, rudal berikutnya akan berbicara lebih keras." Sementara netizen Iran ramai mengubah foto profil jadi gambar rudal bertuliskan "From Tehran with Love", netizen Israel sibuk cari info bunker terdekat. Reaksi dunia internasional beragam. AS meminta Iran menahan diri, tapi tidak menyebut Israel sama sekali. Rusia dan China menolak memberikan komentar resmi. Negara-negara Teluk seperti Qatar dan Kuwait bahkan dilaporkan menutup akses udara mereka untuk pesawat militer Israel, sebuah sinyal diplomatik bahwa Israel mungkin akan lebih kesulitan menggalang dukungan regional kali ini. Sementara itu, Israel sendiri masih terpukul. Belum ada tanggapan resmi dari Perdana Menteri, dan pejabat militer hanya mengulang-ulang frasa usang, "Kami akan membalas di waktu dan tempat yang tepat." Masalahnya, waktu dan tempat yang tepat terdengar basi ketika barakmu baru saja di bumi hanguskan dan pasukan elitmu berubah jadi headline kematian. Beberapa pengamat menganggap bahwa Israel kini berada dalam posisi yang sangat defensif. Tak hanya karena kehilangan 1.000 pasukan elit, tetapi juga karena efek psikologis dari pesan Iran bahwa tak ada tempat yang benar-benar aman di negeri itu, bahkan markas elit pun bisa jadi sasaran.